Apa benar Yesus itu menyuruh kamu menyembah Yesus? Jadi kalau mau saya jawab secara singkat ya Bang ya, Yesus itu tidak pernah nyuruh-nyuruh orang nyembah dia, nggak pernah. Hei, sembah saya, sembah gue dong, tolong gue disembah. Itu nggak pernah. Kalau kita baca Bible, Yesus itu disembah, tetapi tidak pernah Yesus berkata jangan sembah saya. Saya akan tunjukkan ayatnya. Bagaimana Yesus menerima penyembahan, dia disembah tetapi dia tidak pernah menolak kalau dia disembah. Matius 2 ayat 11 nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yesus juga tidak pernah minta dirinya disembah. Yang minta dirinya disembah di dalam Bible itu adalah Syaiton Nirojim. Pertanyaan botol uclim dijawab super cerdas Edis TV. Apa benar Yesus menyuruh kamu menyembah Yesus? Mari kita saksikan jawaban yang sangat lugas dan mendalam dari Edis TV berikut ini. Saya mau bertanya ini ya. Apa benar Yesus itu menyuruh kamu menyembah Yesus? Apa benar Yesus menyuruh saya menyembah Yesus? Baik. Jadi pertanyaan ini akan saya jawab saja dengan ayat ya. Saya akan tampilkan ayatnya. Apa benar Yesus menyuruh menyembah? Jadi kalau mau saya jawab secara singkat ya Bang ya, Yesus itu tidak pernah nyuruh-nyuruh orang nyembah dia, nggak pernah. Hei, sembah saya, sembah gue dong, tolong gue disembah. Itu nggak pernah. Tapi kalau kita baca Bible, Yesus itu disembah, tetapi tidak pernah Yesus berkata jangan sembah saya. Saya akan tunjukkan ayatnya. Bagaimana Yesus menerima penyembahan, dia disembah tetapi dia tidak pernah menolak kalau dia disembah. Sabar ya Bang ya. Kita bukakan misalnya Matius 2 ayat 11 nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ketika Yesus baru dilahirkan saja sudah disembah orang. Kemudian nih di dalam Matius 15 ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi kalau kita membaca Bible Bang, di dalam Bible Yesus itu disembah oleh orang-orang dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, hei jangan sembah saya, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tetapi Yesus juga tidak pernah minta dirinya disembah. Nggak pernah Bang. Yang minta dirinya disembah di dalam Bible itu adalah Syaiton Nirojim. Saya ikuti dulu pola pikir Anda ya. Ini kan logika orang Islam begini. Logika orang Islam itu memang sudah begitu teman-teman. Udah dari pabriknya agak begitu. Jadi kita hadapinya pelan-pelan. Ini. Kenapa Yesus tidak minta disembah, lalu kalian sembah? Di dalam benak kalian itu adalah sebuah kesalahan. Yesus saja nggak minta disembah kok kalian sembah. Berarti yang nyembah Yesus itu salah kan gitu. Itu logikamu kan? Sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan kepada dia itu adalah sebuah kesalahan. Saya buat satu contoh. Masuk ke rumah
Anda duduk di rumah Anda. Lalu istri Anda datang membawakan Anda segelas air. Anda tidak minta. Pertanyaan saya, apakah perbuatan istrimu yang mengambilkan Anda air untuk diminum adalah sebuah kesalahan? Ya tidak. Tidak. Jadi, sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan oleh seseorang itu dilakukan, belum tentu itu sebuah kesalahan ketika pihak yang kepadanya itu diperbuat tidak keberatan, betul? Nah, di dalam Bible, Bang, Yesus tidak pernah sekalipun minta-minta sembah gue dong. Tolong sembah saya. Sembah saya. Tidak pernah. Satu kali pun itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Tetapi ratusan ribuan orang di dalam Bible itu sujud menyembah Yesus, dan Yesus tidak pernah satu kali pun bilang jangan sembah saya. Nggak pernah satu kali pun. Nah, maksud saya begini, Bang, Yesus itu bukanlah sosok yang seperti Tuhan kalian yang haus minta-minta disembah. Tokoh di dalam Bible yang haus minta-minta disembah itu Syaiton Nirojim. Sampai saat ini masih saja banyak orang-orang di luar Kristen model seperti Bapak yang satu ini, termasuk itu dari apologet dan polemikus di luar Kristen, yang selalu ngotot bertanya, tunjukkan ayat di dalam Bible atau Alkitab di mana Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Hal itu terjadi oleh karena mereka menyaksikan tokoh-tokoh yang cukup populer di kalangan mereka, seperti Ahmad Deedat almarhum, yang diturunkan ilmunya kepada Dr. Zakir Naik. Bahkan mereka ini menantang, jikalau ada satu orang Kristen yang bisa menunjukkan secara eksplisit tanpa ambigu atau keraguan sama sekali, di mana Yesus berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku, maka hari ini juga aku masuk Kristen. Itulah tantangan yang mereka ajukan di dalam ceramah mereka yang telah diunggah di media sosial. Pertanyaan yang menurut mereka ini sangat mematikan atau membuat orang-orang Kristen tidak berkutik. Ternyata bagi kami orang-orang Kristen, itu pertanyaan botol, pertanyaan anak TK, pertanyaan yang tidak bermutu, pertanyaan yang tidak berkualitas. Kenapa demikian? Karena menunjukkan dan membuktikan ketidakmengertian atau ketidaktahuan sama sekali tentang doktrin ajaran di dalam kekristenan. Lagi pula Bapak Ibu Saudara, ketika hanya sekedar pengakuan demikian yang membuktikan Yesus itu Tuhan dan layak disembah dengan tantangan yang seperti itu, maka siapapun, kapanpun, dan dimanapun, setiap manusia yang ada di dunia ini bisa mengucapkan hal yang sama. Sebagai contoh, tanpa ada bermaksud mencuri kemuliaan Tuhan, saya sendiri pun bisa berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Apakah dengan mengungkapkan pernyataan yang kelihatannya bombastis seperti itu menunjukkan, membuktikan bahwa saya adalah Tuhan dan layak untuk disembah? Tentu tidak. Itu sebabnya tadi Edis TV jelas berkata, kalau Anda ingin ngotot bertanya kepada saya, apakah benar Yesus menyuruh kamu menyembah Yesus?
Jawabannya memang tidak ada dalam Alkitab. Kami tidak perlu malu dan ragu terkait dengan hal itu. Tetapi sebaliknya, apakah di dalam Alkitab Yesus pernah berkata, "Aku ini bukan Tuhan, jangan sembah aku"? Itu juga tidak ada. Tetapi realita kenyataannya, ada banyak orang yang menyembah Yesus, di mana Yesus sama sekali tidak menolak dan tidak membantah penyembahan mereka. Tadi NSTP sudah mengatakan, sejak Yesus masih anak, orang-orang Majus datang dari negeri jauh, dari timur, sujud menyembah kepada Yesus. Demikian juga dengan perempuan Kanaan yang percaya. Dia mendekat dan sujud menyembah kepada Yesus. Demikian juga nanti dengan para murid. Mereka sujud menyembah. Demikian juga dengan orang kusta, sujud menyembah. Bahkan yang paling spektakuler, Ibrani 1 ayat 6 berkata bahwa Allah Bapa mengharuskan, mewajibkan seluruh malaikat menyembah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang terpenting itu adalah realita kenyataannya. Ada banyak orang yang menyembah Yesus, dan satu kali pun Yesus tidak pernah menolak atau membantah penyembahan mereka. Justru menerima siapapun yang menyembah kepadanya dengan sepenuhnya.